Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala sejenak untuk kita bersama menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, Tuhan Yesus, pada sore hari ini, sebelum kami masuk dalam ibadah, kami kembali menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap berkemurahan kepada kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Namun demikian kami menyadari kami manusia biasa yang terlalu banyak kekurangan, kelemahan, dan kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, memberikan kerinduan yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Kami sangat merindukan dan mengundang hadirat-Mu, pribadi-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Di saat puji-pujian, di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Namun demikian kami menyadari di saat kami melayani Tuhan, di saat kami beribadah kepadamu, ya Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam, selalu mengganggu dengan segala caranya. Itu sebabnya kami sehati panggil namamu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau menolong kami sekalian Tuhan. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita akan memuji-muji Tuhan, ya kita akan mengagungkan nama Tuhan, biar Tuhan jua yang dipermuliakan. Kita akan melakukan pujian, glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, puji Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar puji-pujian yang kita naikkan itu semata-mata hanya satu, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian kita, sekaligus kita akan mendengarkan firman Allah
Dan pujian ini terambil dari buku Psalm. Tuhan tetapkan langkah kami. Ya, Tuhan tetapkan langkah kami. Banyak sandungan yang terjadi di dalam dunia fana ini. Tiada nikah yang tak teruji oleh pengaruh yang tak suci. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Di tengah duka dan derita, kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Dalam menempuh jalan suci, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Dalam menempuh jalan suci, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan langkah kami. Haleluya. Menempuh jalan suci, biar firman Tuhan
Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah yang akan memimpin, menetapkan langkah-langkah kehidupan ini. Dan kami menyadari Tuhan sangat cerdas kami harus menghadapi dunia ini dengan segala keinginannya. Namun demikian Tuhan, kami meyakini bahwa pribadi-Mu dalam firman-Mu sanggup untuk menolong kami. Seperti Tuhan sudah menolong bangsa Israel, menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir sampai ke negeri Kanaan. Sekalipun juga kami boleh melihat lewat firman-Mu banyak pengalaman-pengalaman, namun demikian biarlah pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh bangsa Israel ini menjadi pelajaran di hari-hari ini untuk gereja Tuhan, untuk kehidupan anak-anak-Mu di zaman akhir ini Tuhan, untuk memasuki Kanaan rohani, kegerakan tubuh Kristus yang akan segera menjadi sempurna ini, dan Engkau segera datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya memberkati kami dan nama Tuhan dipermuliakan lewat puji-pujian ini Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami seluas-luasnya supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama, menyucikan hati kami supaya kami mampu dan layak untuk menerima firman-Mu yang benar, firman-Mu yang suci, dan firman-Mu yang sempurna. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun saat ini berada, yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu semua Tuhan, terutama dalam pembukaan firman-Mu, sehingga setiap kali hamba-hamba-Mu naburkan benih firman-Mu, maka yang terjadi adalah kebangunan rohani yang hebat dalam setiap jemaat yang dipimpinnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba. Hamba menyadari hamba tidak mempunyai kekuatan, kemampuan, kebisaan apa-apa. Hamba hanya kayu biasa, jika Engkau tidak memakai, maka hamba-Mu bukan apa-apa Tuhan. Itu sebabnya tolong berikan kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini boleh tertukik, boleh mengerjakan hati kami, dan kami boleh mengalami penyucian demi penyucian sampai sewaktu-waktu. Sungguh kami meyakini bahwa kami bisa menjadi sempurna bukan karena kekuatan kami, karena pribadi-Mu dalam firman-Mu yang akan menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau berkemurahan, Engkau memberikan ketenangan, kesiapan hati, terutama kerinduan untuk bisa menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom buat kita semua, dan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan, ya hari Minggu, hari raya, ibadah raya ini, kalau orang dunia di luar sana hari Minggu itu saatnya untuk kita beristirahat, atau saatnya untuk kita berrekreasi, untuk saatnya untuk ya macam-macam yang dilakukan oleh keluarga-keluarga atau siapapun juga. Tetapi bagi kita, hari Minggu itu bukan saatnya, justru bukan saatnya untuk beristirahat. Tetapi hari Minggu itu hari bagi kita, hari yang
diberkati Tuhan, ya diberkati Tuhan, termasuk ya semua hari lah diberkati Tuhan, terutama hari Minggu ini kesempatan untuk kita bisa menggunakan waktu, ya. Jadi hari Minggu kita beribadah ini, sekalipun kita ya dalam ibadah kita sampai hari ini belum tatap muka, tapi ibadah itu, ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk kita bisa memanfaatkan waktu. Ya, hari libur buat dunia, tapi bagi kita justru libur ini kita manfaatkan, atau kita bisa memanfaat waktu libur ini justru untuk beribadah kepada Tuhan, ya, untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Sebab memang firman Allah juga mengatakan dalam suratan Timotius, kalau ibadah itu disertai dengan ucapan syukur, rasa syukur, memberikan suatu keuntungan yang besar. Jadi seringkali saya mengatakan kalau beribadah itu janganlah hati kita ada niat untuk mencari suatu keuntungan, apalagi hanya keuntungan-keuntungan yang sifatnya finansial. Ya, nanti kita akan menjadi rugi. Tapi sebaliknya, justru kita melakukan ibadah semacam ini, Tuhan sudah memberikan suatu keuntungan yang besar. Keuntungan itu ada dua hal, ada dua keuntungan, dua hal besar keuntungan itu. Yang terutama keuntungan berkat, ya, berkat yang rohani. Berkat rohani itu yang kita terima adalah firman Allah yang memberikan makan hati kita. Yang memuaskan makan itu bicara tentang kepuasan, memuaskan hati kita. Ketika kita datang ke gereja, datang beribadah dengan segala masalah dan persoalan, saudaraku, maka firman Allah itu sanggup untuk menolong kita, saudara sekalian. Sanggup untuk memuaskan kita, sanggup untuk memberikan jawaban dari segala masalah yang sedang kita hadapi lewat ibadah ini yang kita terima. Berkat rohani itu terutama. Itu sebabnya saya seringkali mengatakan kalau kita diizinkan Tuhan harus menghadapi ujian-ujian atau masalah-masalah ya yang sedang terjadi, justru jangan kita tidak beribadah. Kalau kita tidak berada, siapa mau tolong kita? Tapi sebaliknya, kalau kita memang Tuhan izinkan kita harus mengalami hal semacam itu, dan kita terima ujian itu, justru yang kita peroleh adalah suatu keuntungan. Ya, dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan itu akan membawa kehidupan kita untuk lebih tekun lagi kepada Tuhan, untuk lebih berserah lagi kepada Tuhan. Berserah, menyandarkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan mempedulikan kita, memperhatikan kita, menolong kita, saudara sekalian, ya. Dan yang kedua, berkat yang kedua adalah berkat-berkat secara jasmani. Apa-apa yang sedang kita butuhkan sekarang ini. Ayat lain mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan kutambahkan kepadamu. Apa itu sekalian? Apa yang dibutuhkan, yang menjadi kebutuhan kita, maka Tuhan yang akan menyediakan itu. Jadi sebetulnya ya lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan itu minimal kita mendapatkan berkat yang double. Berkat yang double, terutama yang rohani, tetapi yang kedua juga menyangkut hal-hal jasmani yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita.
Ya. Nah, kalau kita belum mendapatkan semacam itu, coba kita kembali memeriksa diri kita, memeriksa hati kita. Tuhan itu tidak pernah melinjani kita. Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, maka Tuhan juga. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah ini, lewat pelayanan ini, keyakinan saya ya, lewat firman Allah ini, Tuhan juga yang juga akan menyenangkan kita. Menyenangkan secara rohani, ya, menyenangkan secara jasmani apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, saudara sekalian, ya, ada ayat lain juga mengatakan ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang ini yang sedang kita jalani, maupun hidup yang akan datang. Kalau yang kita jalani, kita tahu apa yang sedang kita jalani. Tetapi untuk yang akan datang, jangankan yang akan datang, besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, besok saja kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi, saudaraku, kalau kita yakin sungguh-sungguh beribadah, maka untuk sekarang ini Tuhan juga memperhatikan, mempedulikan kita. Masa yang akan datang yang belum kita tahu, sampai pun kerajaan surga yang selalu kita rindukan itu, yang selalu menjadi tujuan ibadah kita sampai kerajaan surga. Kita yakin lewat firman Allah, maka Tuhan menyiapkan itu semua. Apalagi Dia selalu juga mengatakan, aku pergi ya untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Jadi ini ya bukan tadi saya katakan yang akan datang yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, yang belum terjadi, tapi Tuhan sudah mendahului, menyiapkan semua. Nah ini loh saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh, kita menggunakan waktu, bisa menggunakan waktu untuk beribadah. Jangan sebaliknya, kita beribadah mengatakan membuang waktu. Jangan. Paling kita beribadah 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah, saudaraku. Nggak lebih dari itu. Bandingkan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk yang lain. Tapi kenapa ketika Tuhan minta kepada kita 1 jam, 2 jam untuk kita bisa beribadah, lalu kita mengatakan rugi, membuang waktu. Ini yang harus kita memikirkan di hari-hari ini. Apalagi di hari-hari ini, saudaraku, di mana banyak masalah-masalah, persoalan-persoalan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang menimpa kepada umat manusia. Juga tidak luput kita dari anak-anak Tuhan juga mengalami hal yang sama, saudaraku. Tapi harusnya harus beda kehidupan kita yang ada Tuhan ini, biar kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, menyertai, dan memimpin kehidupan kita. Mari kita akan kembali kepada tema yang sedang kita pelajari di hari-hari ini, saudaraku, yang berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan saya ulang-ulang mengatakan bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan ini, saudaraku, menggambarkan suatu perjalanan rohani. Perjalanan rohani. Yang kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu juga Rasul Paulus juga mengutip ulang dalam 1 Korintus pasal 10, ya, bahwa itu ditulis untuk menjadi suatu peringatan kita di zaman yang akhir ini, supaya apa?
supaya kita tidak menginginkan hal yang jahat yang seperti mereka sudah lakukan. Mereka ini bangsa Israel waktu itu, saudara sekalian. Nah, sekarang ini ya, arti rohaninya buat kita adalah perjalanan rohani, ya, umat Tuhan atau anak-anak Tuhan, ya, atau perjalanan gereja Tuhan untuk kita dibawa masuk kepada suatu era kegerakan rohani yang besar. Ya, jadi kita janganlah kita keburu kita ke surga. Iya, memang nanti akhirnya tujuannya kita ke sana. Tapi dengan adanya kita masih berada di dunia ini, lewat ibadah-ibadah ini, ayo kita jalani. Lewat ibadah ini kita dibawa oleh Tuhan untuk memasuki satu era, untuk kita masuk dalam kegerakan ibadah. Kegerakan ibadah ini nanti akan memuncak kepada kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu satu. Tubuh itu satu yang terdiri dari banyak anggota. Ya, jadi gereja yang satu. Nanti tidak ada lagi ada yang namanya organisasi ini A, B, C dan semua, tidak ada. Hanya satu gereja yang yang nanti akan disebutkan tubuh Kristus, yang juga disebutkan mempelai wanita Tuhan atau tubuh Kristus. Kalau mempelai Tuhan ini sudah ada, tubuh Kristus sudah terbentuk, maka yang saya katakan tadi, dia akan datang kembali sebagai kepala, dan dia akan menempati tempatnya di atas tubuh untuk membawa tubuh ini yang sudah melekat dengan kepala ini, untuk kita tidak terpisahkan lagi, kekal dan untuk selama-lamanya. Alkitab selalu mengatakan, supaya di mana aku berada, maka kamu pun berada. Betul-betul kita tidak terpisahkan lagi. Jadi ini tujuan. Coba kalau kita memfokuskan dulu kepada tujuan ini, saudara, untuk kita tidak terpisahkan dengan Tuhan ini, saudara, maka ini akan membangkitkan suatu semangat, suatu gairah kepada kita untuk kita merindukan tujuan yang akhir itu, yang tidak terpisahkan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya kita pelajari untuk supaya kita tahu pengalaman dari bangsa Israel ini, biar supaya kita tidak mengikuti seperti apa yang mereka sudah lakukan, yang membuat banyak mereka yang gugur di padang pasir, di padang belantara. Gugur di dunia ini, padang pasir, padang belantara ini, dunia ini. Dunia ini yang harus kita jalani, harus kita lalui. Nah, mari saudara sekalian, saya akan langsung membawa kepada kita semua. Kemarin-kemarin saya sudah menceritakan peristiwa-peristiwa yang begitu hebat, dan Paulus menuliskan, itu ditulis, itu dicatat untuk menjadi suatu peringatan kita di zaman akhir ini, ya, untuk menjadi perhatian. Nah, saya sekarang masuk kepada, ya, bagaimana Tuhan itu memimpin bangsa Israel ini dari tanah Mesir sampai ke Kanaan. Itu dibagi dalam 3 bagian, saudaraku. Ya, nanti saya akan menunjukkan dibagi atas 3 bagian. Perjalanan dari Mesir, keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, saudaraku. Ini yang pertama. Ya, sampai ke Gunung Sinai, saudaraku. Maka Israel itu dipimpin, ya, oleh tongkat yang ada pada Musa dan Harun. Nanti ini yang kita pelajari. Tongkat ini dipimpin, ya, oleh tongkat yang dibawa, yang ada pada Musa dan Harun. Lalu
etapa yang kedua atau ruas jalan yang kedua nanti saudaraku, ini berbeda. Dari Gunung Sinai sampai tapal batas Sungai Yordan, saudaraku, masih dalam kepemimpinan Musa, tapi tidak lagi ya Israel dipimpin oleh tongkat, tetapi dengan dua nafiri, oleh dua nafiri. Dari Gunung Sinai sampai di tapal batas Sungai Yordan. Dari tapal batas Sungai Yordan sampai ke negeri Kanaan, saudaraku, ini juga berbeda. Dan untuk etapa yang ketiga, ruas jalan ketiga ini bukan lagi Musa, sebab Musa hanya diizinkan untuk melihat Kanaan, tapi dia tidak diizinkan masuk ke negeri Kanaan. Maka digantikan oleh abdinya yang namanya Yosua bin Nun. Bukan dengan dua nafiri atau dengan tongkat, tetapi dengan tabut perjanjian. Ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, saudara sekalian. Itu sebabnya kita sabar untuk kita bisa menerima penjelasan ini yang sungguh-sungguh akan mempersiapkan kita sampai sewaktu-waktu betul-betul kita berada di Kanaan rohani, masuk dalam suatu kegerakan dan menjadi tubuh Kristus yang siap untuk menerima kepala, itulah Kristus. Mari saya akan langsung aja masuk dalam bagian yang pertama, bagaimana Tuhan itu memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir sampai ke Gunung Sinai ini dipimpin dengan tongkat. Ya, dengan tongkat. Ya, dengan tongkat. Kalau kita belajar, saudaraku, apa atau tongkat itu sesungguhnya? Tongkat. Apa hebatnya tongkat, saudaraku? Tidak lebih dari sepotong kayu. Ya, atau ya satu batang kayu atau sepotong kayu, yang pada umumnya tongkat itu ya kayu yang sudah tidak tumbuh atau kayu mati atau kayu kering, saudaraku, maka dijadikan tongkat. Ya, tongkat dari kayu ini sebetulnya ya juga gambar dari manusia kita ini. Apa hebatnya tongkat kayu mati, kayu kering itu? Ya, ini pengertian yang pertama. Arti daripada tongkat yaitu sepotong kayu kering. Kayu kering ini, tapi kita bisa melihat nanti betapa Tuhan itu yang sangat berkuasa itu menaruh kuasanya di dalam tongkat kayu yang hanya sepotong kayu kering ini. Ya, kayu ini juga menunjuk kepada kehidupan manusia kita ini. Ya, perhatikan, saya ingin pelan-pelan ini. Kayu ini menunjuk kehidupan kita ini, yang sesungguhnya hanya sebatang kayu yang kering. Kalau kayu kering itu untuk apa sebetulnya? Ya untuk dibakar, tetapi juga bisa digunakan, saudara. Ya kalau di desa saya dulu waktu kecil, saudara, di rumah itu, ya kalau pulang sekolah atau sore gitu, cari kayu, saudara. Waktu itu belum ada LPG, saudara. Minyak pun juga mahal. Kalau saya dari rumah saya, kalau saya mau beli minyak tanah itu aku jalan kaki kurang lebih 2 kilo. Baru mendapatkan warung yang jualan minyak. Saudara sekalian, itu ya zaman-zaman itu masih sulit. Ya. Mencari minyak pun harus jalan kaki. Berapa kilo? 2 kilo kurang lebih. Yang saya jalani waktu itu. Tapi intinya kayu ini adalah sangat-sangat penting. Untuk apa?
Cari kayu yang basah pun juga dikeringkan, dijemur. Kalau dapatkan kayu kering, ya. Nah, rumah saya ini pinggir sungai, Saudara. Sungai-sungai di daerah kan penuh dengan pohon bambu, Saudara. Ya sudah. Bambu-bambu itu kita mencari kayu yang kering, kita bawa pulang. Untuk apa? Kayu yang kering itu bisa juga digunakan, dipakai. Untuk apa? Untuk sarana, untuk memasak. Ini secara harafiah, secara jasmani, berguna juga. Tapi kayu itu juga gambar dari kehidupan kita manusia ini. Hanya kayu kering yang mudah juga terbakar. Ya, kita ini manusia kita ini hanya kayu kering yang mudah terbakar. Terbakar apanya? Emosi kita. Emosi kedagingan kita mudah terbakar. Mendengar sesuatu, melihat sesuatu, terjadi sesuatu, bisa menimbulkan emosi kita meledak. Itulah daging kita ini. Manusia daging kita ini, ditandai dengan kelemahan. Bahkan Ayub mengatakan, ya, kehidupan ini rapuh seperti kayu yang lapuk. Ya, seperti kayu yang rapuh. Kehidupan kita rapuh, lapuk, mudah terbakar. Ini Nabi Ayub mengatakan demikian. Coba kita membaca. Saya akan tunjukkan di salah satu contoh saja bagaimana Ayub ini, ya, dia berkata kepada Tuhan, ya, pembelaannya, membela perkaranya di hadapan Tuhan. Ayub pasal yang ke-13, Ayub pasal yang ke-13, ayat yang ke-28. Kalau saudara ingin tahu, ya, cerita ini, saudara bisa membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 28. Tapi kita akan membaca ayat 28. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Jadi itulah gambaran kehidupan kita. Itulah gambaran kehidupan kita. Rapuh, lapuk, tidak berdaya, mudah emosi, mudah terbakar, mudah emosi. Itulah kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, waktu Tuhan itu memilih Musa, saudara sekalian. Waktu Tuhan itu memilih Musa untuk membawa bangsa Israel ini ke tanah Mesir, saudaraku. Musa mengatakan, siapa aku ini? Ya. Siapa aku ini? Dia menyadari itu hanya kayu yang lapuk. Ya, yang lapuk, tidak berdaya, tidak ada kekuatan apa-apa, saudara. Dan banyak perbincangan-perbincangan yang Musa lakukan kepada Tuhan. Ya, banyak yang ditanyakan kepada Tuhan. Sesungguhnya dia ingin menghindari panggilan itu, pilihan itu, saudara. Panggilan untuk membawa Israel dari tanah Mesir. Tapi Tuhan Allah tahu penderitaan dari bangsa ini harus dibawa, harus dilepaskan dari tanah Mesir ini, untuk supaya umatnya, anak laki-lakinya, bisa beribadah kepada Tuhan. Ketika dialog itu terjadi, saya langsung aja dialog itu terjadi, khususnya pasal 4 ayat 1, nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya, mulai pasal 3 itu panggilan Musa, saudaraku. Pasal yang keempat, saudaraku, ya, pasal yang keempat. Lalu saud Musa, ayat yang pertama, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.
Tuhan berfirman kepadanya. Ini yang diajukan oleh Musa. Bagaimana nanti kalau orang-orang itu tidak percaya kepadaku? Ya, ini dialog yang begitu luar biasa, logikanya masuk, saudaraku. Sebab untuk berbicara dengan bangsa yang sebesar itu hanya seorang Musa. Ini hal yang wajar dia mengatakan seperti itu. Tapi ketika Musa mengajukan hal itu, maka ayat yang kedua dia katakan, Tuhan berfirman kepadanya, atau Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Dan Tuhan, ya luar biasa, apa yang ada pada Musa, ya saat itu dia katakan, apakah yang di tanganmu itu? Dan jawab Musa, tongkat. Yang ada pada Musa, tongkat. Apa yang ada padamu? Musa menjawab tepat, tongkat. Tadi saya mengatakan, tongkat itu hanya kayu biasa. Ya, kayu biasa. Kayu yang sudah kering, yang sudah mati. Bahkan Ayub mengatakan rapuh. Seperti kayu lapuk. Itulah kita. Tetapi kita bisa melihat. Sekalipun rapuh dan lapuk. Dan ketika Tuhan katakan, apa yang di tanganmu? Tongkat. Ya. Tuhan menunjuk, apa yang ada di tanganmu itu? Dari yang Tuhan inginkan, saudaraku. Tuhan yang inginkan. Apa yang ada pada kita. Kalau kita bisa melakukan dengan sungguh, sebab tongkat yang ada pada Musa ini, karena dia itu profesinya saat itu sebagai gembala, saudaraku, sebagai gembala. Ya, ayat pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dia katakan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Itulah permulaan ya Musa dipanggil Tuhan. Tongkat yang dia bawa, yang biasa digunakan untuk menggembalakan kambing domba ini. Jadi kalau kita bisa melihat, ya, tadi saya katakan apa sih hebatnya tongkat dari kayu yang kering itu? Tetapi ternyata selama itu tongkat itu sudah dia gunakan untuk melakukan pekerjaan dalam dia menggembalakan kambing domba dari mertuanya, yaitu Jitro, seorang imam di Midian. Dia lakukan, dia kerjakan. Dengan kata lain, saudara, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk mau bangsa Israel itu, dia dalam kegiatan, dalam suatu kegiatan, yaitu menggembalakan kambing domba. Jadi Tuhan itu tidak memanggil Musa ketika dia jadi pengangguran, tidak. Bagaimana Tuhan mau pakai kita? Ini gambarannya. Kalau Tuhan bisa pakai Musa ketika itu dia menggembalakan kambing domba, dan Tuhan akan gantikan, akan robah dari menggembalakan kambing domba untuk bisa menggembalakan bangsa Israel. Sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, dia memanggil murid-muridnya yang nelayan, seperti Petrus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus, seorang nelayan. Dan Tuhan katakan apa? Tinggalkan itu, ayo ikut aku. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Sama halnya dengan Musa ini. Dia dalam kegiatannya hari-hari, saudaraku, dan menggembalakan kambing domba mertuanya itu, saudaraku. Dan Tuhan akan pakai dia
untuk menggembalakan bukan lagi kambing domba, tapi menggembalakan bangsa Israel ini. Untuk membawa bangsa Israel ini dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tadi saya sudah mengatakan keberadaan Musa sudah diajukan kepada Tuhan sampai yang terakhir. Jadi saya mengatakan kalau mereka nggak percaya kepada aku, bagaimana? Maka Tuhan sebutkan, apakah yang di tanganmu itu? Tongkat. Tongkat. Tongkat penggembalaan, tongkat yang digunakan untuk menggembala. Tapi tongkat ini tadi saya mengatakan juga, ya dari kayu yang mati, kayu yang kering, yang sesungguhnya tidak ada sesuatunya. Tetapi Tuhan bisa pakai Musa untuk bisa meyakinkan bangsa Israel ini apa yang ada padamu. Dan Tuhan, Musa jawab, tongkat. Ketika Musa melihat tongkat, dia tahu itu tongkat, hanya sebatang kayu, sepotong kayu, tongkat biasa. Yang mungkin juga bisa didapatkan di mana saja, kapan saja. Orang juga bisa menggunakan kayu yang digunakan untuk tongkat. Tapi tongkat yang ada dalam tangan Musa ini berbeda. Ketika Musa mengatakan tongkat, apa firman Tuhan? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Musa pun juga, ya, dia tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dari pihak Musa, ketika Tuhan katakan, lemparkan itu ke tanah, maka kita bisa melihat, ya, ini sudah bukan lagi tongkat yang biasa, yang rapuh, yang kering, yang hanya dilempar ke api terbakar, tapi tongkat yang sudah dilemparkan ini sudah merupakan satu kuasa Tuhan. Dan tongkat itu menjadi ular. Andai kata Musa mengatakan, ketika Tuhan mengatakan, lemparkanlah itu ke tanah, lalu Musa tidak melemparkan, kira-kira jadi nggak? Tidak. Artinya apa? Kehidupan Musa yang mengaku dirinya tidak mampu dan tidak berdaya, tidak ada kemampuan untuk bisa, ya, meyakinkan bangsa Israel ini, manusia yang lemah, ini juga menunjuk, menggambarkan kehidupan kita. Yang seringkali, aduh saya banyak kekurangan bro, saya banyak salah, ini semua, iya. Siapa Musa? Musa juga pernah ada kesalahan. Bagaimana dia membunuh orang-orang Mesir saat itu. Dan akhirnya dia lari. Ada kekurangan, ada. Sama dengan kita juga banyak kekurangan. Tapi dengan segala kekurangan itu, kalau kita mau taat dan dengar-dengaran, dan kita menyadari siapa diri kita ini, maka Tuhan berkuasa untuk melakukan segala perkara. Tongkat yang kayu biasa ini, saudara sekalian, Tuhan rubah menjadi tongkat yang nanti akan menyertai Musa berangkat ke Mesir. Ada kuasa daripada tongkat itu. Itu sama ketika Tuhan Yesus diundang ke dalam satu pesta perjamuan kawin di Kana. Tuhan izinkan kekurangan air anggur. Ya. Ibunya berbisik kepada pelayan itu,
kepada pelayan itu, nanti kalau Yesus ngomong, dengar dan lakukan. Dan sewaktu-waktu Tuhan Yesus memang mengatakan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Pelayan-pelayan itu, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sama ketika Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, lempar tongkat itu ke tanah, dia lakukan. Terjadi mujizat, menjadi ular. Dan Musa pun tidak menyadari, dan dia pun lari takut. Tapi Tuhan juga mengatakan, ya, ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangan. Ini kita lihat kekuasaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, isi tempayan-tempayan ini dengan air, diisi. Ketika Tuhan Yesus katakan, cedoklah air itu. Apa yang terjadi? Terjadi mujizat. Air pembasuhan itu, ya, Tuhan robah ketika Tuhan katakan, cedoklah. Kepada Musa, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Ini cedoklah air itu. Maka air itu menjadi anggur yang manis. Nah, itu sebabnya dari kisah cerita ini, bagi kita sekarang, janganlah ketika Tuhan mau memakai kita, memanggil kita, lalu kita banyak hal-hal alasan untuk kita tidak mau dipakai oleh Tuhan sebagai apapun juga. Sebab Tuhan yang berkuasa. Ketika Musa mengatakan, aku nggak pintar bicara, Tuhan katakan, siapa yang menciptakan lidah? Iya. Siapa yang menciptakan lidah? Ya. Ini dan banyak hal. Lalu Tuhan mengatakan, itu ada kakakmu yang pintar bicara itu. Ya. Ini yang luar biasa yang Tuhan nyatakan itu. Seringkali kita semacam itu, Tuhan mau pakai kita, tapi kita terlalu banyak alasan untuk kita sengaja ingin menolak, padahal Tuhan berkuasa untuk menolong kita, untuk memberikan kemampuan kepada kita, kemampuan yang ajaib. Kemampuan yang ajaib itu kemampuan yang bukan berasal dari kita. Seperti Musa ketika menjadi ular, dia takut, dia mau lari, Dia tidak menyadari bahwa di dalam perkataan Allah itu ada kuasa. Nah, mulai dari sinilah, maka pada ayat yang ke-17, pasal 4, Keluaran pasal 4 ayat 17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saya kembali kepada pengertian kayu kering, sepotong kayu. Ada satu peristiwa dalam satu perjalanan, saat itu sudah sampai di Mara, di Mara dan di Elim. Ketika bangsa Israel itu selama perjalanan kurang lebih 3 hari tidak minum, tentu dia kehausan. Jangankan 3 hari, kita ini kadang-kadang 1 jam nggak minum aja kita sudah mengalami rasa haus dan semua. Dan ketika itu, ya, orang-orang ini marah terhadap Musa untuk meminta air. Ya, meminta air. Di satu sisi, air di Mara itu pahit. Air di Mara itu pahit. Artinya nggak bisa diminum. Dan akhirnya Tuhan menghadap Musa menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan katakan dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-25, saya ingin menunjukkan Tuhan itu berkuasa untuk menjadikan apa saja sebagai tanda mujizat itu. Ayat 25,
Musa, atau ayat yang ke sebelumnya, ayat 24 ya. Lalu bersungut-sungutlah, atau lebih baik saya baca saudara ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dia menghadap Tuhan. Dia satu-satunya yang bisa menolong adalah Tuhan. Dia menghadap Tuhan. Dia menjadi pemimpin itu karena dipercaya untuk memimpin. Tapi segala sesuatu bukan Musa yang lakukan, tapi Tuhan yang lakukan. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ini tidak disebutkan tongkat, hanya sepotong kayu, kayu apapun juga, hanya sepotong kayu. Andai kata waktu itu di sana ya kayunya kayu jati, ya kayu jati. Kayu penaka ya mungkin kayu penaka, hanya disebutkan sepotong kayu. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Hanya sepotong kayu kepada Musa. Tetapi kita lihat ketika Tuhan menunjukkan sepotong kayu, apa yang diperbuat oleh Musa ini? Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, dan seterusnya. Jadi apapun kita, apapun keadaan kita, kayu, rapuh, lapuk sekalipun, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang perintahkan suatu, maka di dalam perkataannya itu terkandung kuasa Tuhan yang dahsyat. Buktinya, hanya Musa melemparkan kayu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka kayu itu bisa merubah air pahit menjadi manis. Kenapa? Karena Musa taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama ketika Tuhan Allah mengatakan, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat. Lemparkan ke tanah. Dan tongkat itu berubah menjadi ular. Artinya, apapun keadaan kita, siapapun kita, kalau kita mau taat dan dengar-dengaran, Tuhan yang akan memperlengkapi kita, memberikan kuasa kepada kita, yaitu memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, ya, untuk mampu menghadapi apapun juga. Ini pengertian daripada kayu atau tongkat sepotong kayu itu. Tuhan berkuasa untuk mengisi kayu atau tongkat atau kayu rapuh sekalipun dengan kuasanya. Yang terpenting adalah kita ini mau atau tidak mau. Halo bro, saya lemah, saya tidak berdaya, saya nggak mampu, gini-gini, banyak macam alasan. Paulus mengatakan, justru di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Karena apa? Kuasa Kristus yang hidup dalam aku ini yang memberikan satu kekuatan. Bukan dari diri kami, tapi kekuatan Allah itu yang ada pada kami. Paulus mengatakan. Nah, sekarang selanjutnya saudaraku. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan sedikit saudaraku. Ya, pada ruas jalan pertama itu, saudaraku, jelas tadi saya mengatakan
yaitu dari Mesir ke Gunung Sinai ini, Israel dipimpin oleh tongkat. Nah sekarang ini kelanjutannya, apakah tongkat itu? Pengertian dari tongkat itu apa untuk kita? Ya, tongkat itu bicara tentang kuasa Tuhan, kuasa salib Tuhan. Terutama, ya, atau sebutkan kuasa salib Tuhan atau tentang Injil, tentang keselamatan itu. Untuk sekarang, kalau dulu bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel itu, atau Israel dipimpin oleh tongkat, yaitu tentang kuasa salib itu, tentang Injil keselamatan itu. Untuk apa? Untuk sekarang adalah untuk membawa kehidupan kita keluar dari dunia ini, lewat Injil keselamatan, lewat kuasa salib Tuhan itu, untuk apa? Untuk supaya kita bisa bertobat, bisa lahir baru, bisa mengalami kesembuhan atau mujizat. Jadi Injil tentang keselamatan ini, di tongkat ini yang dibawa oleh Musa ini, gambar daripada salib Tuhan atau Injil keselamatan itu yang memberikan suatu kejaminan kepada kita. Kuasa salib itu begitu dahsyat kepada kita. Itu sebabnya, saudara sekalian, satu ayat mengatakan, ya, berita tentang keselamatan, berita tentang salib itu menjadi suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita, saudara, orang-orang yang diselamatkan ini oleh Injil, oleh salib itu, oleh tongkat itu, kuasa salib atau Injil tentang keselamatan ini, saudara, kita sudah dikeluarkan dari dunia yang penuh dengan dosa, dikeluarkan dari perhambaan dosa itu yang mengungkung kita selama ini. Dan Tuhan lewat kuasa salib, lewat Injil keselamatan, lewat kematiannya Dia di atas salib itu, Dia menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kita kembali. Yang tadinya kita tidak ada harapan apa-apa. Kita sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita, saudara. Maka oleh Injil tentang keselamatan ini, kita dibawa oleh Tuhan. Saya punya pengalaman, saudara. Sebelum saya ketepatan dilahirkan bukan sebagai orang Kristen, saudara. Dia sempat hidup bersama dunia, hidup bersama pergaulan dunia itu, ya sampai umur 17 tahun, saudara. Dan itu saya sudah rusak. Di umur 17 tahun saya sudah rusak. Sudah rusak, betul-betul rusak. Tapi saat itu saya boleh mendapatkan kemurahan Tuhan. Lewat Injil tentang keselamatan ini, kuasa salib Tuhan itu, kalau tongkat itu Tuhan pakai, Tuhan percayakan ya kepada Musa untuk bisa membawa bangsa Israel, untuk bisa mengadakan mujizat-mujizat di depan Fir'aun, maka kuasa salib itu, Injil keselamatan itu, juga membawa kehidupan kita keluar dari dunia ini. Tadi saya mengatakan, keluar dari dunia ini, dari dunia yang penuh dengan keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Ya, dunia yang penuh dengan dosa kejahatan, itulah saya, itulah kita mungkin. Melalui berita Injil keselamatan ini, kita dibawa untuk kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, menerima Tuhan dan Juru Selamat kita.
Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, saudara sekalian. Kita lihat, saudara. Kekuatan Injil keselamatan ini. Kuasa Injil keselamatan ini. Atau kuasa salib itu, saudara. Kuasa yang ada dalam tongkat itu. Kuasa salib Kristus itu sanggup untuk membawa kehidupan kita ini. Ya, puji Tuhan. Kita baca Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7 mulai. Atau ayat yang ke-5 mulai ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Perhatikan, dalam kasih ia menentukan kita. Apa itu kasih? Kasih itu adalah pengorbanan, kerelaan. Artinya dia sudah rela, dia sudah berkorban untuk kita. Ya, saya ulangi. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini luar biasa. Ini yang Tuhan kerjakan lewat kasih-Nya Dia, lewat kuasa salibnya. Jadi kuasa salibnya wujud kasih-Nya Tuhan untuk menolong kita, menuntun kita, bagikan Tuhan menuntun ya bangsa Israel lewat Musa dengan tongkat yang dibawa ini. Demikian juga kepada kita, kuasa salib itu, kasih-Nya Tuhan itu yang menuntun kita untuk kita bisa percaya dan bertobat, untuk kita mendapatkan suatu pengampunan dosa dari Tuhan. Loncat kita ayat yang ke-13 suatu. Ayat yang ke-13, perhatikan. Efesus pasal 1 ayat 13. Dan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Artinya Injil yang menyelamatkan kamu, yang membawa kamu dari kehidupan yang berdosa itu, yang mengeluarkan kamu dari dunia ini, ya, dunia yang dikuasai oleh dosa itu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ya, artinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini begitu luar biasa, saudara sekalian. Ya, kalau dulu kepada bangsa Israel betul-betul Musa ini dipakai Tuhan, maka tongkat yang ada pada Musa ini, ya, untuk membawa bangsa Israel ini keluar. Kita juga demikian. Oleh kuasa kasih Tuhan, kuasa salib Tuhan, Injil keselamatan ini, kita dibawa oleh Tuhan untuk sampai menjadi miliknya, untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat
betapa kasihnya Tuhan, betapa salib Kristus itu, betapa penebusannya begitu dahsyat untuk kehidupan kita yang tadinya kita tidak ada harapan apa-apa. Itu sebabnya, saudaraku, maka dari pihak kita, kalau kita dibawa oleh Tuhan semacam itu, saudaraku, untuk kita sampai mengalami penebusan, bahkan disebutkan ayat dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai satu jaminan bagian kita untuk kita bisa memperoleh seluruhnya penebusan itu untuk menjadikan kita milik Allah. Apa yang kita bisa lakukan? Selain kita terutama mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Begitu besarnya kasihnya Tuhan. Kasih yang disertakan dengan pengorbanan. Kasih yang disertakan dengan pengorbanan. Mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadikan kita milik kepunyaannya. Kepada bangsa Israel dia katakan kepada Fir'aun, Israel itu anakku laki-laki, anakku yang sulung. Ya, untuk supaya anakku itu, umatku itu bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayat fase yang keempat, ayat yang ketika dia mengutus Musa, ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun. Ini perintahnya Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Setiap anak sulung. Kenapa? Di satu sisi anak sulung, itulah Israel itu, dibela oleh Tuhan. Tetapi karena Fir'aun mengeraskan hati, maka Tuhan membunuh anak-anak sulung, semua anak sulung, anak manusia sampai anak binatang pun juga mati saat itu juga. Saudara sekalian, kenapa? Hanya satu tujuannya, untuk supaya Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya beribadah kepada Tuhan. Cuma itu. Beribadah. Demikian juga kepada kita. Kenapa Tuhan melepaskan kita dari dunia ini? Untuk supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di hari-hari ini? Ibadah ini suatu. Sesungguhnya inilah wujud kasihnya Tuhan untuk menolong kita. Nanti kita akan lihat. Ya, kita akan lihat dengan tongkat itu Israel dipimpin, ya, dipimpin. Ya. Tuhan memimpin, dipimpin oleh tongkat itu lewat Musa ini untuk membawa Israel sampai ke etapa yang pertama, ruasan pertama, yaitu sampai di sini, di Gunung Sinai. Nanti kita akan bisa melihat ketika di Gunung Sinai itu, apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu. Nanti akan kita lihat. Tapi sekarang yang kita bisa pelajari ini adalah bagaimana tongkat itu, kuasa salib itu, Injil tentang keselamatan itu, kasihnya Tuhan itu, sudah memimpin, menyertai, melindungi, bahkan memberkati. Itu sebabnya bagi kita pada saat ini, ketika kita mendengarkan Injil tentang keselamatan ini, Injil yang sudah menyelamatkan kita, Injil yang sudah memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya ini, menjadikan miliknya ini dari pihak kita, biar kita sungguh-sungguh menghargai kasihnya Tuhan
yang diwujudkan ketika dia naik di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib, dari bercucuran darah, dia berdarah-darah, bukan oleh karena dia berdosa, tapi dia berdarah-darah di atas kayu salib itu untuk supaya melepaskan kehidupan kita, untuk menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang bertobat, menjadi orang yang lahir baru, menjadi kehidupan yang mendapatkan mujizat-mujizat pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, ayo kita ingat kasih-Nya Tuhan, kita menghargai. Jangan sedetik pun kita melupakan kebaikan Tuhan. Jika Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel, lalu Musa dengan tongkat, dengan kuasa yang ada pada tongkat itu, maka untuk kita dengan kuasa salib itu, Injil keselamatan itu, juga melepaskan kita dari dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Amin, saudara sekalian. Mari kita akan lakukan pujian ini. Sedetik pun jangan kiranya. Ya. Dalam buku Pesalmu nomor 17, Yang Kurindukan, judulnya. Haleluya. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidup, menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu. Haleluya. Jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korbanmu. Haleluya. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Sedetik pun jangan kiranya berlalu dalam hidupku, menghargai korbanmu. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Sesaat pun ku mohon jangan terlewatkan, bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Bersekutu dengan korbanmu, ya Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kuasa salib-Nya, oleh karena Injil keselamatannya sudah menolong kita semua, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan
pada sore malam hari ini, yang sudah kembali mengingatkan kami betapa kasih-Mu, kuasa salib-Mu, Injil tentang keselamatan-Mu, yang sudah membawa diriku, diri kita semua, kehidupan kami semua Tuhan. Jika bukan karena salib-Mu, Injil tentang keselamatan-Mu, sudah pasti kami binasa Tuhan. Itu sebabnya sore malam hari kami bersyukur kepada Engkau. Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk supaya kami tidak lengah setelah kami diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sedetik pun biarlah kami tetap mengharap, tidak sedikit pun, sedetik pun untuk kami tidak meninggalkan kasih-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa bersama dengan Engkau, bersama dengan korban-Mu, bersama dengan salib-Mu Tuhan. Sebab kami tahu lewat firman, dalam salib-Mu ada kuasa Tuhan. Dalam tongkat Musa ada kuasa Allah. Di dalam salib-Mu ada kuasa yang begitu hebat, dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan, sore malam hari ini. Sudah mengingatkan dan memberkati kami. Untuk supaya kehidupan kami tidak sedetik pun kami bisa, tidak sedetik pun kami Tuhan, untuk bisa selalu mengingat Engkau Tuhan. Selalu mengingat Engkau. Selalu mengingat Engkau akan kasih yang begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Biar berkat-Mu, lawatan-Mu ini memberkati kami, menguatkan kami, menggairahkan kami, membuat hati kami semangat. Kami tidak berputus asa karena keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari apa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Kuasa salib-Mu sanggup untuk melepaskan semua. Jika Tuhan bisa membuat air menjadi manis daripada air yang pahit tadi, Engkau juga bisa membuat air biasa menjadi air anggur. Tuhan, Engkau juga sanggup untuk menolong kesulitan dan kesusahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati ibadah yang sederhana ini. Sudah diberkati Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ya, mohon perhatiannya kepada kita semua untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Nanti pada hari Rebo ya, ada ibadah PA atau pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci yang dimulai jam 5:30 sore. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis, saudara sekalian, ibadah doa dan penyembahan juga dimulai jam 5:30 sore tepat. Dan kita kembali pada hari Minggu ibadah raya kita. Ya, puji Tuhan, ini mohon untuk menjadi perhatian kita semua, dan kita tetap mendoakan, ya, terutama untuk supaya firman Tuhan ini semakin hari semakin dibukakan, ya, dibukakan. Tuhan menolong kita semua. Ya, juga kita tetap berdoa untuk supaya kita bisa beribadah secara tatap muka, secara tatap muka, tapi kita kembali serahkan kepada Tuhan. Tuhan biar yang mengatur, menolong kita semua, sekaligus kita juga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Ya, kapan kita belum tahu, nanti kita akan bicarakan kembali. Ya, yang penting kita siapkan untuk segala sesuatunya, termasuk juga kita menyiapkan gedung juga, sebab
Selama ini sudah 1 tahun kita nggak menggunakan gedung itu, saya sekalian gedung gereja, saya tentu ini perlu pembenahan, dibersihkan atau bagaimana, nanti kita saatnya saya akan menyampaikan kepada kita semua. Ya, ini yang kita bisa doakan. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada kelemahan tubuh. Kita terus mendoakan Edwin Hukom dalam pemulihan, biar Tuhan menolong, menjamah juga saudara yang lain yang juga mengalami kelemahan tubuh ya karena unsur usia juga, ya Tuhan menolong ya. Dan juga jemaat-jemaat yang menghadapi masalah dan persoalan, baik masalah pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kita doakan bersama untuk supaya Tuhan memberikan pertolongan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kiranya berkat yang sudah Engkau berikan tertanam, tertukik dalam hati kami, dan menjadi iman dan pulih kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membawa kehidupan kami kesukaan yang besar bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, baik ibadah raya, ibadah PA maupun ibadah doa dan penyembahan. Kiranya Tuhan senantiasa Engkau memberikan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Berikan pembukaan firman-Mu dan berikan kerinduan kepada seluruh sidang jemaat-Mu untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh. Engkau yang mengetahui satu persatu, baik yang ada di GKGM, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Gunung Sari, yang ada di Pondok Chandra dan sekitarnya. Tuhan peliharakan mereka semua, jaga, lindungi, dan berkati mereka semua Tuhan. Mulai nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, terutama ibadah pelayan Tuhan, memberkati semua. Bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Edwin Tuhan, dalam pemulihan biar Tuhan jamah dan kuatkan kembali, sehatkan kembali beraktivitas juga. Kepada yang lain Tuhan, Uti Kasim Tuhan juga tolong, Engkau juga jamah selalu. Yang lain juga Tuhan, ada masalah persoalan usaha, pekerjaan, nikah, rumah tangga, Tuhan juga Engkau juga menolong semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengalami bersama dengan Engkau lewat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong bangsa kami ini Tuhan. Tentu banyak masalah persoalan yang bangsa ini hadapi. Itu sebabnya kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga jajaran menteri, pejabat tinggi negara, di pusat sampai pun di daerah, mulai TNI, Polri, semua Tuhan, Engkau menolong, memakai, memberikan hikmat, akal budi yang dari Tuhan untuk mampu memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi Tuhan. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang mengganggu kami semua, ya Tuhan, terutama lewat ibadah-ibadah kami, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong, menjaga, melindungi kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Engkau datang, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian.
Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.